Dalam teori psikologi itu yang disebut dengan referent power, kekuatan rujukan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan rujukan adalah kekuatan yang dimiliki oleh seseorang karena dicintai dan dikagumi. Maka dia kemudian dijadikan rujukan, dijadikan referensi. Itu yang namanya referent power. Maka kekuatan beliau kepada yang menjadikan rujukan itu kuat sekali. Jadi itu sebabnya tadi Mas Agung bilang ini tokoh kita yang karismatik kan. Disebut karismatik itu karena membuat semua orang itu bukan takut tetapi apa ya Pak ya, segen, cinta. Jadi pada saat akhir-akhir hayatnya Pak R itu gerah di PKO dan kemudian kan dirujuk ke Jakarta. Kebetulan tadi saya diingatkan oleh istri, kita waktu itu sedang ke PKO, entah untuk keperluan apa saya lupa. Saya menyaksikan bagaimana Pak HR mau dipindah dari PKO Jogja ke Rumah Sakit Islam Jakarta. Karena dikeluarkan dari dalam, mau masuk ambulan untuk kemudian dibawa ke Adi Sucipto untuk ke Jakarta. Apa yang terjadi? Pak HR dalam keadaan gerah, dipakai apa namanya itu, geledekan untuk itu ya, tempat tidur itu untuk pasien. Semua orang keluar Pak di PKO itu, dan ketika Pak R masuk ke ambulan, semua dada gitu itu yang membuat kita semuanya sangat terharu betapa lingkungan sekitar itu sangat mencintai Pak R ini. Orangnya tidak pernah menyakitkan hati, kalau ditanya itu jawabannya selalu menyenangkan hati. Kalau mengkritik pun yang dikritik itu mesti tersenyum Pak. Jadi caranya ngeles itu tidak sarkastik, gitu, tidak menyakitkan hati. Nah gaya-gaya komunikasi yang seperti ini menurut saya penting sekali untuk kita teladani. Bagaimana berkomunikasi secara efektif tetapi selalu menggembirakan. Sepanjang saya berinteraksi dengan Pak HR, saya belum pernah dimarahi. Saya juga belum pernah melihat Pak HR itu duka. Dan saya baca dari kesan-kesan putra-putranya itu juga Pak HR itu tidak pernah marah. Nah itu kan menunjukkan betapa hati yang sudah sangat matang. Jadi menghadapi apapun itu tenang sekali. Orangnya memang sederhana, jujur apa adanya, dan spiritualitasnya tinggi sekali. Tadi saya di awal menyampaikan bahwa sampai akhir hayatnya tidak punya rumah. Sebetulnya pernah berusaha punya rumah, yaitu pada saat Pak R itu ditugaskan di Semarang. Jadi waktu tugas di Semarang, di Kementerian Agama, di Kanwil Kementerian Agama di Semarang, nah, sudah mulai nyicil rumah. Tapi ya nasibnya Pak R itu tidak bagus untuk urusan rumah. Jadi sudah nyicil beberapa kali itu dikemplang, dilarikan sama pengembangnya. Jadi rupanya pengembang nakal itu sejak dulu sudah ada. Jadi dikemplang sama pengembangnya, jadi hilang. Dan Pak R kan ya percaya saja, waktu itu tidak ada bukti-bukti. Nah yang di rumah seperti menyalahkan Pak R. Kenapa tidak administrasinya tidak bagus, nggak ada kwitansi macam-macam. Pak R hanya jawabnya, wis rasa dirembuk meneh. Besok rakyat dijoli neng swarga, itu saja. Jadi ketika menghadapi sesuatu yang tidak mengenakan itu juga disikapi dengan sangat bijak. Wes rasa dirembuk meneh, nanti kan diganti rumah di surga, itu saja. Enak sekali. Itu yang pertama yang ingin saya garis bawahi, Pak R itu orangnya sederhana. Yang kedua jujur. Dari apa yang tadi kita saksikan di film, Pak R itu kan jujur sekali. Jadi amanahnya itu bukan pencitraan, bukan apa, ya biasa saja. Ditawari ini, ya terima kasih, matur nuwun, nah kula bar dipilih jadi ketua PP, makanya terus jadi anggota DPR, mungkin dikira karena anggota DPR ada duitnya. Jadi dulu ya apa adanya aja menjawab, ya jujur apa adanya. Tapi memang orangnya amanah. Jadi kalau sudah diberi amanah itu tidak makro, tidak menduakan. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, saya kira apa yang ditayangkan tadi menjadi cermin buat kita.
andai kata Pak, Bapak Ibu dan teman-teman jadi pimpinan Muhammadiyah atau jadi ketua AMM, ketua pemuda misalnya, tiba-tiba ada yang nawari jadi anggota dewan dan dijamin jadi Mas Iwan Milenti. Ini nggak kuat Pak. Ini kalau ada yang nawari dan pasti jadi, misalnya gitu. Wes, itu apakah ketuanya pemuda ditinggal? Ya kan, itu pilihan yang tidak mudah Pak. Pilihan yang tidak mudah. Pak HR itu sudah berulang-ulang ditawari begitu. Anggota DPR, tadi anggota MPR, ya sama. Ampun kebacot sagam mimpin Muhammadiyah, matur nuwun. Jadi karena sudah terlanjur sagum mimpin Muhammadiyah ya diselesaikan. Nah banyak kawan-kawan kita yang kemudian karena ditawari posisi yang lebih nyaman itu kemudian oh siap, insya Allah. Jawabannya itu menarik sekali, insya Allah, siap. Nah, jadi sebetulnya sagupnya pemimpin Muhammadiyah waktu itu bagaimana? Nah, terakhir Pak, soal jabatan ini. Pada akhirnya setelah tidak menjadi ketua PP Muhammadiyah, Pak HR kan menerima sebagai anggota DPA. Ya diminta, berkali-kali diminta oleh pemerintah itu tidak pernah bersedia. Nah, setelah tahun 90 tidak lagi jadi ketua, setelah muktamar di Jogja waktu itu, nah sudah akhirnya Pak R bersedia menerima amanat sebagai anggota DPA. Nah sebagai anggota DPA, Pak R itu punya fasilitas uang muka untuk beli mobil. Nah, beli mobil sedan sebagai mobil dinas kan Pak, sebagai kehormatan ya, uang kehormatan untuk beli mobil. Meskipun tidak 100% Pak, tapi atau 2/3 atau berapa gitu, Pak R mendapatkan jatah untuk beli mobil. Apa yang dilakukan oleh Pak R, Bapak Ibu? Saya menjadi anggota DPA itu kan karena saya tokoh Muhammadiyah. Jadi DPA-nya ini karena Muhammadiyah. Maka oleh Pak R, kemudian mobil itu, uang itu diserahkan kepada Pak Dasron almarhum. Pak R itu kalau mau panggil model kauman kan, kalau sama orang kauman kan panggilnya Kang Dasron niki duitnya seko DPA. Pun mang genepi mang dadeke mobil rektor UMY. Jadi rektor UMY itu pertama kali punya mobil sedan Toyota itu sebetulnya mobilnya Pak AR itu, yang kemudian oleh Pak Dasron ditambahi baru bisa untuk beli mobil. Tapi yang modali sebetulnya itu duitnya Pak AR sebagai uang kehormatan anggota DPA. Wah ini udah pimpinan Muhammadiyah modelnya ngoten niku nyeneng kita, top tenang gitu, top tenang. Karena menyadari, karena itu tidak mudah Pak. Saya ngalami waktu saya jadi rektor. Jadi ada orang bank Pak datang ke kantor saya. Kemudian bank itu mengatakan begini, Pak, nyuwun alamat rumah Pak. Nyuwun alamat rumah saja Pak harus datang. Jadi rupanya dia ingin mengirimkan TV flat besar itu loh Pak, TV apa? TV LED yang gede itu, waktu itu belum ada LED ya, tapi TV yang gede itu ya, flat itu. Jadi bank itu mengatakan begini, sebagai ucapan terima kasih kami karena sudah bekerja sama, kami ingin mengirimkan ini ke rumah. Saya ingat Pak HR, karena bank itu kan berterima kasih kepada saya kan karena saya rektor Pak. Jadi sebetulnya terima kasihnya harus ke kampus bukan ke saya. Tapi kalau saya tolak kan tidak enak. Lalu saya bilang rumah saya jauh Pak, Bapak ngirimnya ke sini saja. Oh gitu ya Pak? Ya, terima kasih. Tapi ngirimnya ke kantor ini saja, nggak usah ke rumah Pak. Nah, lalu TV itu betul Pak dikirim, padahal waktu itu saya juga belum punya TV itu. Saya nggak pengen. Kalau itu nggak ada TV Pak. Nah, terus saya suruh untuk kirim ke kampus. Nah kalau Bapak ke kantor rektorat itu ada TV besar. Nah itu dulu pemberian dari Pak. Untuk dulu belum ada gratifikasi, dulu belum musim KPK, karena kerjasama gitu kan kadang-kadang
Bang ingin menyampaikan ucapan terima kasih dalam bentuk seperti itu. Tapi andai kata misalnya saya terima dengan diam-diam di rumah gitu kan juga nggak ada yang tahu, Pak. Oke, ini alamat saya, nanti ngirimnya malam saja ya. Nah, misalnya kalau mau aman kan gitu tuh, Pak. Nanti ngirimnya malam saja. Toh kalau ada orang yang kirim ke rumah saya juga dikira saya beli juga nggak apa-apa tuh, Pak. Tapi saya ingat Pak R itu selalu mengembalikan kalau itu yang ada sangkut pautnya dengan jabatan, sangkut pautnya dengan itu ya milik institusi bukan milik pribadi. Nah, Pak R yang begitu-begitu tuh hati-hati sekali, Pak. Bahkan Pak R itu kalau pengajian kemana-mana sering diberi amplop, itu habisnya cuma untuk jajak ke karyawan PP. Saya masih ingat betul kalau siang-siang itu mesti ngundang soto dulu yang di depan Masjid Tahkim itu loh, Mas. Itu ada soto, Pak. Apa namanya lupa saya. Itu mesti diundang ke PP, nah nanti teman-teman disuruh beli soto, itu yang bayari Pak R. Nanti ada burjo lewat gitu ya diawe, nanti karyawan PP suruh pesan, itu yang bayari Pak R. Nah dulu di PP Jogja itu ada kursi goyang, Pak. Kursi goyang, kursi goyang. Itu kan karena Pak R pengajian di Jeporo, terus sama orang Jepara itu disangoni kursi goyang itu. Ya sama Pak R ditinggal di PP, Pak. Mungkin kalau Pak yang lain bisa dibawa pulang gitu. Tapi kalau Pak R itu dibawa ke PP karena dia diutus oleh PP. Jadi kalau disangoni itu ya kembalinya ke PP. Yang begitu itu yang luar biasa dari Pak R. Kesederhanaannya, kejujurannya, keikhlasannya itu yang memang membuat semua orang lebih mencintai beliau. Pernah sakit lalu operasi, jamaah di sekitar rumah Pak R itu kemudian karena tahu mengumpulkan Tondo Trisno gitu toh Pak. Waktu itu diceritakan Pak Sukri sampai ngumpul 600.000 zaman dulu Sukrianto AR, Pak Sukri AR sampai ngumpul 600.000 itu ya kira-kira kalau sekarang ya 6 juta dari keluarga pengajian itu, karena pengajian ini mau ikut meringankan biaya operasi Pak R. Pak R awalnya ya tidak mau terima, Pak, tapi karena dipaksa oleh jamaah akhirnya diterima. Singkat cerita, setelah selesai operasi semua dibayarkan, masih sisa separuh 300.000. Nah itu ketika pengajian itu kemudian sisanya itu dikembalikan lagi kepada jamaah. Matur nuwun kalau ingin menika namung kagem sepalih menika sisa 300. Itu 300 itu dikembalikan lagi. Begitu loh Pak yang tidak mudah. Kejujuran yang seperti itu, kesederhanaan, semua dikembalikan lagi kepada jamaah. Kalau orang sekarang itu kadang-kadang tanda tangan double meneng bae sih. Atau kadang-kadang dari sana disangoni, dari sini disangoni, ya diterima semua dan tidak laporan. Nah ini kan untuk menunjukkan betapa jauh sekali standar moralitas Pak R itu tinggi sekali. Bagaimana seluruh hidupnya dihabiskan untuk berkhidmat di bidang dakwah. Diminta isi pengajian yang kecil-kecil ya didatangi, diminta mahasiswa ya didatangi. Kadang karena nggak ada kendaraannya, ada teman itu yang masih ingat cerita akhirnya diboncengke pakai sepeda ya kerso diboncengke dari Ciditiro itu ke Gowongan, boncengke naik sepeda mau ngimami Ramadan Tarweh yang jam 3 itu kan Pak R dulu membiasakan jamaah untuk tarwih malam. Dimulai dengan begitu, karena mau ngimami ya dipedrok pakai sepeda ya tidak. Itulah luar biasanya Pak R. Nah karena itu Bapak Ibu dan teman-teman sekalian,
tokoh yang satu ini memang luar biasa, banyak yang bisa kita contoh, ya kesederhanaannya, kejujurannya, keikhlasannya, kegembiraannya, tidak pernah sedih itu Pak. Mau persoalannya seperti apapun selalu gembira. Saya belum pernah lihat Pak AR sedih. Mungkin itulah yang dijadikan salah satu indikasi bahwa orang itu kalau spiritualitasnya tinggi, itu salah satu cirinya itu hidupnya memang untuk melayani Pak, life to serve. Jadi kalau orang itu memang meniatkan dirinya hidupnya untuk melayani jamaah, ya kayak Pak AR itu, siapapun dilayani. Pernah PP Muhammadiyah itu mengadakan acara di gedung dakwah itu di atau Prajan itu kan, yang sekarang untuk Walahismu ya, yang di gedung dakwah di Noto Prajan itu. Terus Pak R sorenya itu masih di kantor PP, ya biasa di depan ngobrol sama teman-teman. Kemudian ada peserta dari luar daerah yang belum pernah ketemu dengan Pak AR. Tanya, gedung dakwah itu di mana? Oh, di sebelah sana Pak. Jalan ke timur, nanti ada pertigaan ke kanan. Bisa diantar Pak? Oh bisa. Jadi orang Muhammadiyah di luar daerah ini tidak tahu kalau yang ditanya itu Pak AR. Kompeten, Sudah jadi ketua. Sudah jadi ketua, sudah sepuh. Bisa diantar Pak? Oh bisa, dekat kok. Diantar oleh Pak AR. Diwangi gowo tasih sampai ke gedung dakwah Pak. Dipasrah ke panitia, sudah Pak R kondur lagi ke kantor PP. Malamnya pembukaan. MC-nya mengatakan sampailah acara yang kita nantikan pidato iftitah Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Kepada yang terhormat Bapak Haji Yair Fakhrudin dipersilahkan. Peserta yang tadi tasnya dibawakan itu geblak. Karena tidak mengira bahwa yang disuruh-suruh itu tadi ternyata ketuanya. Jadi pimpinan Muhammadiyah itu nyenengke. Jadi kapan-kapan nyuruh-nyuruh Mas Iwan itu boleh. Wah, emang Bibi Hati jadi pimpinan itu untuk melayani ya Mas. Jadi Pak R itu contohnya begitu. Bukan malah tersinggung ketika ada yang nanya kemudian nyuruh mengantar, Bapak belum kenal saya ya. Wah kalau begitu tidak memenuhi syarat. Tapi karena ini tokoh besar ini luar biasa, ya disuruh-suruh itu ya. Dan ingatan saya kepada Pak AR yang seperti itu sering saya praktekkan Pak, karena orang itu sering salah paham ketika tidak belum kenal. Jadi saya pernah mengalami situasi yang seperti itu, dan untuk begitu itu ternyata tidak mudah Pak. Godaannya itu selalu ingin memperkenalkan diri Pak. Kesuwen kan? Pengen segera memperkenalkan diri. Saya pernah ngalami Pak. Jadi suatu kali karyawan kita di kampus itu ada yang netake putrane di belakang kampus Pak. Saya diundang, saya ikut datang dengan teman-teman. Saya sebagai rektor datang. Nah, pada saat duduk itu ustadznya, nah ini mungkin karena ustadznya tidak gaul, mungkin karena ustadz yang tidak begitu terkenal. Tidak kenal sama rektornya itu, tidak kenal. Padahal saya sudah merasa terkenal waktu itu. Jadi waktu duduk begini, itu pertanyaannya begini, Bapak dari kampus? Iya Pak. Jawab iya. Dari fakultas apa? Nggak, satu cara bertanyanya itu rodo kemaki ini nggak Pak? Dari fakultas apa? Karena beliau ini dari universitas tetangga. Dari fakultas apa? Oh, dari fakultas agama Pak. Saya jawab begitu. Dari fakultas. Karena yang ditanya fakultasnya kan saya jawab fakultas saya Pak. Dari fakultas agama Pak. Oh ya. Sudah S2. Alhamdulillah sampun. Terus dia semakin Pak, memberi nasihat saya panjang lebar. Oh namanya Ustadz David, betul ya? Kasih nasihat panjang lebar. Nggak salah Pak. Nggak salah Ustadz ya. Gini Pak, kalau menurut pengalaman saya nanti kalau S2-nya bidangnya itu
S3-nya itu ngambilnya bidang ini saja Pak, itu prospektif Pak, bagus sekali. Oh iya Pak, padahal saya sudah selesai waktu itu Pak. Oke, siap. Nah, itu belum mulai acara Pak, belum mulai acara, saya sudah dinasihati panjang lebar. Oke, iya Pak, siap. Matur nuwun. Nah, setelah kita duduk dikasih hidangan, minum-minum, itu lalu mulai acaranya. Nah, acara pertama kan pembukaan, terus ngaji. Nah, enggak tahu bagaimana ceritanya pakai sambutan. Nah, tuan rumah itu minta sambutan dari rektor. Ya terpaksa saya maju tuh Pak. Itu ustadznya pucet Pak. Ustadznya pucet tadi udah ngasih nasihat panjang lebar. Nah tapi saya ngalami itu ternyata tidak mudah. Artinya tidak mudah itu begini. Saya kadang-kadang ya masih muda tuh Pak. Rodo gatal sudah. Iki janoran pateodrong ya. Pengen memperkenalkan diri gitu. Iya istiabat nih. Oh siap. Saya ingat Pak HR itu disuruh-suruh kon gak pakai tas barang itu nggih kersa Pak. Itu ya luar biasa. Jadi memang semangat hidup untuk melayani itu saya kira yang akan membuat kita berdakwah bermuhammadiyah itu jadi enak, tidak ada beban apa-apa, orang mau bis, monggo, yang penting Gusti Allah orang sare kan gitu Pak. Itu jadi mudah sekali kita ingin melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan. Bapak Ibu, terus saya 9:30 nanti dipersilahkan kalau ada hal-hal yang ingin dikomentari, yang ingin ditanyakan, dipersilahkan.